down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noviani dengan NPM 224111022 dari kelas MNJ 22A. Pada pertemuan pertama ini kita akan menganalisis jabatan dan rancangan pekerja. Nah, di sini ada learning objektifnya, yaitu menjelaskan analisis jabatan, kemudian menjelaskan landasan utama kegiatan MSDM, menjelaskan pelaksanaan analisis jabatan, mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis, menjelaskan dan memahami penggunaan informasi, analisis jabatan, menjelaskan pendekatan perancangan jabatan, menjelaskan teknik perancangan ulang pekerjaan, menjelaskan faktor kepuasan kerja. Yang pertama yaitu pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu job analysis. Alasan pelaksanaan analisis jabatan. Analisis jabatan ini dilakukan karena suatu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas. Beban kerja yang dilakukan yaitu hambatan yang ditemui oleh pelaksana dan landasan dalam pelaksana keseluruhan kegiatan MSDM untuk memenuhi fungsinya. Kemudian di sini ada landasan utama kegiatan MSDM. Yang pertama yaitu mengevaluasi tantangan lingkungan terhadap pekerjaan seseorang. Yang kedua, menghindari persyaratan kerja yang tidak dibutuhkan yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, mengungkapkan elemen-elemen kerja yang dapat membantu atau mengabaikan kualitas kehidupan kerja. Yang keempat, merancangkan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang kelima, mencocokkan pelamar kerja dengan jabatan yang kosong. Yang keenam, menentukan pelatihan untuk pegawai baru dan pegawai yang sudah berpengalaman. Yang ketujuh, menentukan rancangan untuk mengembangkan pegawai yang memiliki potensi. Yang kedelapan, menentukan standar kerja yang realistis. Yang kesembilan, menempatkan pegawai dalam jabatan di mana mereka dapat menggunakan keahliannya secara efektif. Dan yang terakhir, memberikan kompensasi kepada pemegang jabatan secara adil. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan analisis jabatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis, kemudian yang kedua menentukan teknik pengumpulan informasi, yang ketiga menggunakan kuesioner. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Mengidentifikasi jabatan dilakukan untuk mencari tahu jabatan-jabatan yang ada di dalam suatu organisasi. Di dalam perusahaan kecil, jabatan-jabatan akan mudah diketahui, tetapi untuk perusahaan besar hal ini menjadi rumit karena terdapat jumlah jabatan yang sangat besar. Kemudian yang kedua, menentukan teknik-teknik pengumpulan informasi, yaitu ada membuat kuesioner, interview, mengadakan observasi, panel of expert, kemudian terakhir employee log. Nah, yang selanjutnya ada kuesioner. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas, tanggung jawab, karakteristik petugas yang dibutuhkan untuk melakukannya, kondisi kerja, standar kerja, dan lain-lain. Teknik ini merupakan cara luas yang dilakukan karena lebih mudah, cepat, karena dapat mengumpulkan informasi beberapa jabatan sekaligus. Kemudian ada interview. Interview yaitu melakukan dialog secara langsung dengan pegawai mengenai aspek di atas. Teknik ini lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama sebab harus mewawancarai beberapa petugas secara terpisah. Kemudian ada observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan. Cara ini efektif untuk petugas yang perilaku kerjanya dapat diamati. Observasi juga dapat dilakukan terhadap peralatan yang dipakai,
kondisi kerja, dan standar kerja. Kemudian ada panel of expert. Panel of expert yaitu diskusi antar para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu para manajer, supervisor, atau teknisi di bidang pekerjaan yang sedang dianalisis. Yang terakhir ada employee log. Employee logs yaitu catatan harian pada petugas yang diminta untuk mencatat setiap hari kegiatan yang dilakukan di dalam pekerjaannya, peralatannya yang digunakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kuesioner. Penggunaan kuesioner ini merupakan teknik yang paling luas dipakai karena kuesioner lebih memungkinkan untuk menanyakan berbagai aspek yang lebih luas dari pekerjaan. Nah, berikut ada gambar mengenai kuesioner analisis jabatan ya, bisa dilihat. Tuh ada nama, jabatan, departemen, supervisor, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada menjelaskan secara singkat pekerjaannya, jelaskan rinciannya, dan pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Nah, kemudian ada penggunaan informasi analisis jabatan. Yang pertama, uraian jabatan atau job description. Yang kedua, persyaratan jabatan atau job specification. Dan yang ketiga, standar kerja atau job performance. Nah, di sini ada gambar uraian jabatan yang dimana ada deskripsi pekerjaan, fungsinya, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan lini, kondisi kerja. Nah, ada nama jabatan, kode, tanggal, penyusun, departemen, lokasi. Kemudian ada fungsinya yang berfungsi di bawah ini seperti untuk direktur personalia. Kalian bisa membacanya di sini. Kemudian ada gambar mengenai spesifikasi jabatan. Ini contohnya ada perusahaan Paramita. Di sini ada nama sama seperti tadi, ada nama, kode jabatan, tanggal, penyusun, departemen, dan lokasinya. Tapi yang membedakan di sini yaitu ada persyaratan pekerjaan. Kalau tadi kan ada fungsi, ada tugas-tugas. Kalau di sini ada persyaratan pekerjaannya. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada perancangan pekerjaan. Perancangan pekerjaan merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur pekerjaan tersebut, dan tanggung jawabnya. Nah, ada beberapa pendekatan perancangan jabatan. Yang pertama ada elemen organisasi, terus kemudian ada elemen lingkungan, dan elemen perilaku. Elemen organisasi. Di dalam organisasi tentu saja lebih menekankan pada aspek efisien dan efektivitas. Untuk mencapainya, organisasi cenderung ke arah pendekatan. Nah, di sini ada mekanik, prosedur, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua ada elemen lingkungan. Pertimbangan elemen lingkungan ini berkaitan dengan pertimbangan aspek-aspek, yaitu kemampuan pegawai pada tingkat spesialisasi yang tepat. Kemudian ada ketersediaan pegawai, dan yang ketiga harapan-harapan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada elemen perilaku. Elemen perilaku berkaitan dengan pemberian beberapa aspek dari pekerjaan yang dapat memenuhi keinginan atau motif manusia dalam pekerjaan suatu pekerjaan. Aspek-aspek itu berkaitan dengan otonomi, tax variety, tax identity, dan tax significant. Nah, yang pertama ada otonomi. Otonomi atau wewenang adalah sejauh mana seseorang kebebasan untuk mengatur pekerjaannya. Misalnya menentukan metode penjadwalan pekerjaan, memilih bahan-bahan yang digunakan. Seseorang pekerja dapat memiliki otonomi yang luas atau otonomi yang rendah tergantung dari jenis pekerjaannya. Kemudian ada tax variety. Tax variety atau variasi tugas adalah jenis tugas yang dilakukan seseorang dan digunakan keahliannya yang berbeda. Seseorang dapat memiliki sedikit atau banyak jenis tugas yang dibutuhkan dengan keahlian yang berbeda. Kemudian ada tax identity. Tax identity adalah sejauh mana seseorang pekerja terlibat dalam penyelesaian proses keseluruhan pekerjaan. Seseorang bisa terlibat hanya dalam sebagian proses atau keseluruhannya. Kemudian yang D, tax significant.
Teks signifikan atau signifikasi tugas adalah sejauh mana suatu pekerjaan mempunyai arti penting bagi rekan kerja atau orang lain. Seseorang dapat melaksanakan penting yang dapat menimbulkan kebanggaan dan pengakuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Nah, di sini ada gambarnya, bisa kalian lihat. Pendekatan sistem dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian teknik perancangan ulang pekerjaan, yaitu job imagement, yaitu peningkatan cakupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, job agreement, yaitu meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaannya. Kemudian ada job rotation, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Kemudian ada faktor kepuasan kerja, ada rasa berprestasi, rasa pengakuan, rasa tanggung jawab, dan rasa perkembangan diri. Ada faktor ketidakpuasan kerjanya, itu ada kebijaksanaan umum dan administrasi, pengawasan, gaji, hubungan dengan rekan kerja, dan lingkungan kerja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan membahas materi selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya ya. Terima kasih.